Hai, apa kabar semua? Yuk kita belajar lagi tentang materi IPS. Kali ini kita akan membahas tentang memanfaatkan dan pelestarian sumber daya alam hayati. Seperti apa materinya? Yuk kita simak. Tapi sebelum itu, simaklah baik-baik video pembelajaran ini. Tahukah kalian, jika dengan merawat hewan dan tumbuhan, berarti kita telah mencintai lingkungan. Kenapa kita harus merawat hewan dan tumbuhan? Karena mereka telah berperan dalam kehidupan kita. Hewan dan tumbuhan telah membantu manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Ayo, jika tanpa hewan dan tumbuhan, apakah kita bisa makan? Tentu tidak, karena merekalah yang menyediakan kebutuhan hidup manusia, yaitu hewan dan tumbuhan. Maka kita harus tetap merawat hewan dan tumbuhan supaya mereka tetap lestari dan kita dapat memanfaatkan hewan dan tumbuhan untuk kebutuhan hidup manusia. Contohnya seperti apa sih? Pernahkah kalian memakan buah mangga? Nah, tentu saja pohon mangga yang dirawat dengan baik akan menghasilkan buah yang dapat kita makan. Dan juga buah mangga memberikan banyak manfaat bagi kesehatan tubuh kita. Contoh yang lain adalah pasti dari kalian hampir setiap hari memakan olahan dari ayam. Entah itu telur, daging yang diolah menjadi bahan makanan. Nah, tentu saja ayam yang dirawat dengan baik akan menghasilkan telur dan daging dengan kualitas yang baik. Nah, bagaimana jika pohon mangga dan ayam ini tidak kita rawat? Tentunya pohon mangga tidak akan menghasilkan buah dan ayam yang tidak dirawat tentu saja tidak dapat dikonsumsi oleh manusia. Nah, dapatkah kalian mencari keuntungan-keuntungan dari hewan dan tumbuhan yang lain yang berguna bagi hidup kita? Pasti banyak. Kita seharusnya bersyukur karena Tuhan telah menciptakan sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan manusia. Nah, giliran manusia harus menjaga keseimbangan dan kelestarian sumber daya alam tersebut. Contohnya tadi, jika kita tidak merawat hewan dan tumbuhan seperti buah mangga, pohon mangga, dan juga ayam, tentu kita tidak dapat menikmati atau memanfaatkan hasil yang harusnya dapat diperoleh dari pohon mangga, yaitu buah mangga dan ayam. Nah, ada banyak cara yang dapat kita lakukan untuk menjaga keseimbangan dan kelestarian sumber daya alam. Apa saja itu? Yuk, kita simak pembahasan berikutnya. Apa saja sih contoh-contoh tindakan untuk menjaga keseimbangan dan kelestarian sumber daya alam? Yang pertama adalah kita harus membuang sampah pada tempatnya. Kalau tidak, maka sampah ini akan mencemari lingkungan sekitar. Tentu lingkungan yang sudah tercemar tidak dapat dimanfaatkan dengan baik. Lalu yang kedua, kalian harus merawat tanaman dengan baik. Tidak hanya disiram, tetapi dipupuk. Kemudian juga disiangi. Disiangi itu artinya kita merawat tanaman dari daun-daun yang sudah layu, kemudian juga kita merapikan tanaman. Nah, yang ketiga, kita harus menanam tumbuhan. Kenapa? Selain memberi manfaat
kesegaran udara dan juga udara yang bersih, oksigen yang cukup. Tentu menanam tumbuhan juga dapat dimanfaatkan manusia untuk dijadikan bahan makanan. Kalau tidak dilestarikan, maka lama-kelamaan bahan makanan kita dari tumbuhan juga bisa habis. Lalu yang keempat, kita dapat merawat hewan dengan baik. Tidak hanya hewan peliharaan, tentunya juga hewan yang diternak pun harus dirawat dengan baik. Kenapa? Supaya olahan-olahan dari hewan yang diternak dapat menghasilkan kualitas yang baik dan tentu akan memberikan manfaat kesehatan bagi tubuh kita. Jika hewan peliharaan dan hewan ternak yang tidak dirawat dengan baik, tentu hewan akan juga sakit. Pada saat kita mengkonsumsi makanan dari hewan yang sakit, maka kita pun dapat sakit juga karena bahan makanan yang kita konsumsi juga tidak berkualitas baik. Dan terakhir, memanfaatkan sumber daya alam sesuai dengan kebutuhan, yaitu di dalam pelajaran sebelumnya ada sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui, artinya melalui proses yang cukup panjang. Nah, bagaimana caranya? Ya kita dapat memanfaatkan sesuai kebutuhan. Misalnya bensin, kemudian minyak bumi, emas, perak, tembaga, dan juga banyak barang tambang yang lainnya harus dimanfaatkan sebaik mungkin dan sebijaksana mungkin. Misalnya pada saat kita mau membeli bensin, ya benar-benar kita membeli sesuai dengan kebutuhan. Misalnya cukup dengan mengisi penuh mobil atau motor, tidak perlu ditimbun di rumah gitu ya. Oke deh, sampai sini dulu materi IPS tentang memanfaatkan dan melestarikan sumber daya alam hayati. Semoga dengan pengetahuan dari materi ini kita dapat semakin menghargai anugerah dari Tuhan yang kita dapatkan dari hewan dan tumbuhan. Semoga kita dapat melestarikan sumber daya alam dengan bijaksana untuk kehidupan manusia itu sendiri. Sampai jumpa di materi berikutnya. Sampai jumpa. Dadah.